Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin tentang Boruto ke markas seorang kode. Dan pembahasan hari ini akan berfokus pada Koji menyusup ke desa Konoha. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada video part ke-49 kemarin, cerita telah sampai pada Amado dan Koji. Ketegangan yang terjadi di antara mereka, bukan hanya sekedar teman karena nostalgia saja, akan tetapi, tersirat sebuah balas dendam dari seorang Koji. Dan sekarang mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-50 ini. Adegan pertama memperlihatkan seorang Kawaki yang mencoba menghubungi Shikamaru. Kawaki bertanya apakah dia telah menemukan cara agar Kawaki bisa pergi menyusul Boruto ke tempat kode. Namun, Shikamaru bahkan tak menemukan cara untuk melakukannya, apalagi saat ini dia sedang mengawasi situasi Amado. Shikamaru lalu menjawab pertanyaan Kawaki dengan berkata, "Aku masih berusaha melihat situasi Amado. Untuk berpindah ke tempat kode, aku rasa bahwa kau harus sabar menunggu Boruto kembali." Kawaki lalu kemudian, Shikamaru mencoba menghubungi kembali seorang Amado, yang saat ini sedang bertarung dengan Koji. Amado tidak bertarung secara langsung dengannya, melainkan menggunakan Delta sebagai tameng untuk bertarung. Koji kesal karena Amado tak berani melawannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan saling bertatapan, Koji lalu berkata, "Kau benar-benar pengecut karena menggunakan orang lain untuk melindungimu." Amado lalu berkata, "Bukankah sudah kubilang bahwa sekarang lebih baik agar bekerja sama dengan kami?" Koji tertawa sambil berkata, "Kau benar-benar tak bisa dipercaya lagi. Aku tak ingin masuk ke dalam sebuah jebakan yang mungkin telah kau rencanakan berikutnya." Kemudian adegan beralih ke Boruto, yang berencana untuk mengajak kode untuk bekerja sama dengannya. Boruto kemudian berkata, "Tak ada waktu lagi dan untuk itu, lebih baik kita bekerja sama untuk mengatasi semuanya. Jika kau terus menolak, maka aku akan segera membunuhmu bersama dengan Jubi." Momoshiki yang melihat niat Boruto tersebut, sebenarnya tak setuju dengannya karena Momo ingin memiliki Jubi yang disembunyikan oleh kode. Akan tetapi, dia juga tak bisa memaksa Boruto, ataupun mengendalikan tubuhnya saat ini. Di samping itu, Boruto juga khawatir jika nanti, dia akan bisa dirasuki Momo dan mengambil monster ekor 10. Diketahui bahwa kekuatan karmanya, bisa menyerap jutsu ataupun hal berbentuk fisik seperti Jubi. Jika itu terjadi, maka dipastikan Boruto akan mendapatkan kekuatan tambahan, yang sebenarnya bisa dia gunakan untuk melawan seorang Kawaki. Dalam keadaan itu Momo kemudian berkata, "Ini hanya datang sekali Boruto dan aku menyarankan agar kau menggunakan kekuatan Jubi tersebut." Boruto lalu marah sambil berkata, "Selain itu hanya untuk keuntunganmu, lalu apa untungnya kepada diriku?" Momo lalu menjawab, "Kau bisa menggunakannya untuk melawan Kawaki dan pasti, kekuatan Jubi merupakan hal yang tepat untuk menambah powermu." Nah, meskipun Momo-chan terlihat serius, padahal dia sebenarnya sedang memanfaatkan momen itu. Coba kalian pikir jika seandainya Boruto menyerap Jubi, pasti kekuatannya akan kembali juga ke tubuh Momoshiki. Dan kalau itu sampai terjadi, fix Momoshiki kemungkinan besar bisa bangkit kembali di tubuh Boruto. Admin yakin bahwa data karma yang dia berikan kepada Boruto akan kembali kepadanya dan memaksa Boruto harus mengikhlaskan tubuhnya untuk kembali jadi wadah sempurna dari Momo-chan. Informasi ini pernah disampaikan oleh Momoshiki pada chapter 73 lalu. Dia mengatakan ke Boruto bahwa meskipun dia tak bisa bangkit lagi, Boruto merupakan vasal atau wadah yang sempurna baginya. Jawaban Momo ini agak sulit untuk dipahami, akan tetapi, admin percaya jika Boruto menyerap Jubi, maka data karma akan kembali dan Momo bisa bangkit. Nah, Boruto benar-benar tak menginginkan hal itu, bahkan, Boruto tak memikirkan bahwa dengan cara itu, dia bisa mengalahkan Kawaki. Dengan ekspresi serius Boruto berkata, "Aku benar-benar tak ingin menggunakan kekuatan Otsutsuki sepenuhnya. Jika ada cara untuk mengeluarkanmu tanpa bunuh diri, aku akan melakukannya agar tak bisa kau kendalikan. Aku yakin bahwa sekarang, kau berniat memaksaku untuk membawa Jubi ke tubuh ini. Namun, aku sudah membuat keputusan bahwa Jubi akan aku lenyapkan untuk membantu orang-orang di desa Konoha. Bagiku, keselamatan teman-temanku di desa merupakan prioritas utama saat ini. Dan hanya kau tahu, aku sangat merindukan ayah dan ibuku yang disegel oleh Kawaki. Meskipun mereka dalam keadaan baik-baik saja,
namun itu menurutku sama saja dengan mati. Apalagi seorang Kawaki telah membuat keputusan untuk tidak membiarkanku bertemu mereka lagi. Jadi pertanyaannya, apakah kau hanya ingin egois dan menguntungkan dirimu sendiri, Otsutsuki sialan? Tanpa kau sadari, wadahmu ini benar-benar menderita dan aku akan menghancurkanmu ketika aku berhasil mengatasi semuanya sendirian. Momoshiki terdiam dengan ekspresi terkejut, karena Boruto benar-benar memiliki tekad api seperti ayahnya. Dengan ekspresi itu Momo lalu berkata, kau sekarang terlihat seperti ayah dan Uchiha sialan itu. Tekadmu itu mengingatkanku pada Naruto yang sebelumnya tak pernah ingin menyerah ketika aku mulai mendesak dirinya. Dan peran seorang Sasuke yang tak mengenal kata takut, sekarang telah masuk ke dalam dirimu dan aku merasa terganggu. Momo lalu berbicara dalam hati dengan berkata, jika aku memaksa anak ini untuk menyerap Jubi, aku yakin bahwa dia akan nekat membunuh dirinya sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa dia akhirnya berkembang sejauh ini dalam hal mental dan cara berpikir. Ini akan sangat merepotkan dan aku mau tidak mau harus membantu dirinya dulu untuk mengatasi semuanya. Nah, seperti yang kalian ketahui, saat ini Boruto pasti telah mampu mengendalikan kekuatan karmanya. Meskipun kita tak tahu apakah dia dan Momoshiki telah berteman sebelumnya atau tidak. Namun yang pasti, Boruto sekarang memiliki sikap yang sulit untuk dihasut oleh Momoshiki. Terlihat pula ketika berhadapan dengan Kode, dia sama sekali tak gentar pada bawahan Otsutsuki Ishiki itu. Padahal saat 3 tahun lalu di luar desa, Kode benar-benar mampu membuat Boruto takut kepadanya. Namun sekarang, skenarionya telah berubah dan Boruto membalikkan keadaan yang membuatnya berada di atas angin. Lalu kemudian, adegan beralih ke Kode di mana dia merasa jika Boruto hanya bercanda mengajaknya bekerja sama. Dengan ekspresi tak berdaya Kode lalu berkata, apa untungnya bagiku untuk bersekutu denganmu? Tujuanku sebenarnya hanya satu, yaitu membunuhmu dan menghancurkan bumi ini. Boruto lalu menyambung ucapan Kode dengan berkata, faktanya bahwa saat ini, kau berada di bawah dan aku ada di atasmu. Kode langsung syok mendengar jawaban Boruto tersebut karena memang, dia telah kalah telak melawan seorang Boruto. Kode tampak hanya menampilkan ekspresi kesal, tanpa bisa berbuat apa-apa kepada Boruto. Efek kekuatan putaran rotasi Rasengan Boruto, terus berputar-putar di dalam tubuhnya dan dia, melihat semuanya dalam keadaan berputar kencang. Kode mengalami vertigo atau pusing di tingkat yang sangat tinggi. Kode seketika bangkit dan dia muncul di samping Boruto dengan begitu cepat. Ternyata, dia telah menyiapkan tanda cakarnya sehingga itu membuatnya berpindah dan langsung menyerang Boruto. Akan tetapi, Boruto membuat Kode hanya terlihat seperti kroco biasa. Dengan ekspresi seriusnya Boruto lalu kembali menyerang Kode dengan Rasengan Uzuhiko miliknya. Sambil menghempaskan Kode, Boruto lalu berkata, terimalah ini karena kau benar-benar keras kepala. Kode sekali lagi terhempas karena terkena serangan tersebut dan efek putaran Uzuhiko kini bertambah cepat dan membuat Kode jatuh tak berdaya. Nah, seperti yang kalian ketahui, Rasengan Uzuhiko pasti memiliki level kecepatan di tingkat berbeda-beda. Admin yakin jika Boruto mampu mengatur kecepatan putarannya sesuai yang dia inginkan untuk menyiksa lawannya. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan dan sekarang, adegan berpindah kepada Amado. Setelah Amado mendengar perkataan Koji tersebut, dia tak menghiraukannya dan malah bertanya soal lainnya. Dengan ekspresi serius Amado lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi pada Sasuke? Aku yakin bahwa dirimu mengetahui segala hal di luar sana karena kalian merupakan sekutu untuk membantu Boruto. Koji lalu menjawab, sama sepertimu bahwa aku sama sekali tak ingin menjawab pertanyaanmu. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba satu katak kecil milik Koji berhasil berada dekat di tubuh seorang Delta. Seketika katak itu menyerang Delta dengan minyak yang sangat panas. Alhasil, Delta langsung mati di tempat karena tak sempat menghindar dari serangan tersebut. Koji lalu berkata, sekarang, tak ada yang bisa melindungimu dan aku akan membawamu pergi bersama kami. Aku punya banyak pertanyaan untuk diajukan kepada dirimu Amado. Bukannya takut setelah kejadian itu, Amado malah tetap santai sambil tersenyum licik di depan Koji. Koji merasa heran dan dia bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang lucu. Amado lalu menjawab, kau sudah lupa bahwa aku masih memiliki Delta yang lain untuk melawanmu. Seketika beberapa detik kemudian, muncul Delta yang lain di hadapan seorang Koji. Nah, seperti yang kalian ketahui, Amado masih memiliki banyak Delta di laboratorium miliknya. Delta merupakan murni manusia buatan dari Amado yang gen tubuhnya telah diperbanyak olehnya. Koji sedikit terkejut akan tetapi, dia kemudian mengingat jika Delta memang telah mati ketika bertarung dengan Naruto sebelumnya.
Namun saat dia ke Konoha, Delta muncul lagi dan seperti tak terjadi apa-apa. Koji telah tahu jika Amado mampu memperbanyak manusia buatannya. Lalu adegan terakhir memperlihatkan sebuah bayangan yang tiba-tiba mengikat tubuh seorang Koji. Ternyata, Shikamaru datang dan mencoba membantu Amado. Meskipun dia datang dalam keadaan marah ke Amado, tapi Shikamaru juga terkejut jika penyusup itu benar adalah Koji yang pernah melawan Ishiki. Lalu dengan ekspresi tersenyum Koji kemudian berkata, "Halo Hokage baru dari Konoha. Sayang sekali bahwa dirimu benar-benar gagal dalam memimpin desa ini." Ketika Koji berbicara seperti itu, Kawaki datang dan langsung menendang Koji hingga terhempas jauh. Koji terkejut dan dia terkena serangan langsung dari Kawaki. Setelah menerima serangan tersebut, adegan tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-51 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.